Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Selamat datang di Lingkaran Misteri, sebuah ruang cerita di mana kita akan menyingkap tabir rahasia, menelusuri mitos dan legenda, menggali kisah-kisah mistis, hingga menyingkap peristiwa nyata yang masih diselimuti tanda tanya. Bersama saya Untung Prasetyo yang pada kesempatan ini akan menceritakan kisah dari Satrio Wicaksono. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung channel Lingkaran Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya, agar channel ini dapat berkembang dan menyajikan kisah-kisah mistis lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Meski Satrio telah menunaikan tugas beratnya dalam menumbangkan Surogeni, namun kehidupan tidak serta-merta memberikan jeda baginya untuk benar-benar beristirahat. Hari-hari damai yang dia lewati di rumah Lekjono hanyalah semacam sela dalam arus besar perjalanan hidup yang masih terus mengalir dan tidak bisa dia hentikan atau bahkan dia lawan. Di tengah desiran angin sore yang membawa aroma jerami kering dan suara jangkrik yang menyelimuti senja desa, Satrio dan keluarganya mulai menyusun kembali sisa-sisa hidup yang hancur oleh peristiwa mengerikan beberapa waktu lalu. Kehilangan rumah di Jakarta bukan sekedar kehilangan bangunan fisik, melainkan juga pengingat bahwa kehidupan lama mereka telah runtuh. Kini yang tersisa hanyalah jalan baru yang harus ditempuh, entah kemana arahnya. Namun seiring berjalannya waktu, semakin besar pula rasa tanggung jawab yang tumbuh dalam diri Satrio. Dia tidak hanya memikul beban keluarga, tapi juga warisan gaib yang tak nampak oleh mata manusia biasa. Sebuah warisan yang hidup dalam darahnya, dalam nalar batinnya, dan dalam bisikan-bisikan dari alam sunyi yang hanya bisa didengar oleh mereka yang terikat janji leluhurnya. Di antara bayang-bayang masa lalu yang perlahan mengendap dalam kenangan, Satrio mulai menapaki babak baru kehidupannya dengan langkah yang tidak lagi ringan. Setiap hari terasa seperti latihan batin, bukan untuk mengasah kekuatan jasmani semata, melainkan untuk merawat kepekaan terhadap dunia tak kasat mata yang semakin hari semakin membayang dalam hidupnya. Tidak jarang di tengah malam yang senyap dia duduk seorang diri bermeditasi dalam keheningan, meresapi denyut halus semesta yang seolah terus memberi petunjuk samar. Sementara Satrio menapaki jalan sunyi penuh rahasia, kehidupan keluarganya di desa mulai menemukan ritme baru yang lebih tenang, meski masih dibayangi kenangan getir dari masa lalu. Bu Arum yang sebelumnya terbiasa dengan kenyamanan kota, kini menjelma menjadi sosok ibu desa yang ulet dan tabah. Setiap pagi dia sudah berada di sawah membaur bersama para petani lainnya. Tangannya yang dulu halus mulai terbiasa menggenggam cangkul dan sabit. Meski tidak mudah, dia tidak pernah mengeluh. Karena dalam setiap bulir padi yang dia tanam ada doa yang dia selipkan. Doa untuk keselamatan anak-anaknya, terutama Satrio yang kini menjadi satu-satunya pelindung keluarga. Di sela waktu mengurus ladang, Bu Arum sering berdiam diri di serambi rumah menenun tikar dari daun pandan atau menumbuk rempah untuk jamu. Bagi orang luar itu mungkin hanya kegiatan sederhana, namun baginya semua itu adalah cara untuk menata kembali hidupnya,
menjaga kewarasan setelah kehilangan banyak hal, kehilangan suami, rumah yang dibangun dari jerih payah, dan kehidupan lamanya di Jakarta. Sementara itu, Wulan dan Ranti pun beradaptasi dengan lingkungan baru. Wulan yang masih menyimpan trauma dari kejadian-kejadian kelam di Jakarta memilih untuk lebih banyak diam. Namun dia selalu terlihat tenang bila berada di dekat ibunya atau saat Satrio ada di rumah. Ranti yang lebih ceria justru menjadi penghubung antara keluarganya dengan anak-anak desa. Dia cepat membaur meski sering harus menjelaskan ulang alasan mereka tiba-tiba pindah dari kota besar. Sekolah mereka pun kini tidak semewah dulu. Bangunannya tua, kursinya reot, dan perpustakaannya hanya berisi beberapa buku usang. Namun dari wajah mereka tidak terlihat penyesalan. Untuk pertama kalinya mereka merasakan kedekatan lebih erat sebagai keluarga tanpa distraksi gemerlap dunia luar. Mereka mungkin tidak tahu sebesar apa beban yang ditanggung Satrio, namun mereka percaya bahwa kakak sulungnya sedang menjalani sesuatu yang lebih besar daripada sekedar pertarungan fisik. Sesekali saat malam terlalu sunyi dan dingin, Bu Arum memandangi langit dan menggumamkan doa yang sama di setiap malam. Sebab di balik senyum tenang Satrio, dia tahu ada medan peperangan gaib yang tidak bisa dijamah namun bisa dirasakan oleh firasat seorang ibu yang jarang salah. Di sisi lain, batin Satrio terus bergolak. Meski di permukaan dia tampak tenang, tapi dalam relung hatinya ada api yang terus membara. Api dendam yang ingin segera menemukan serta menghadapi Raden Cokrosubeno. Dia tahu hidupnya tidak akan pernah benar-benar tenang sebelum sosok lelaki pemilik kekuatan besar itu jatuh. Dan sebelum rantai kegelapan yang menyelimuti banyak jiwa dihancurkan hingga ke akar-akarnya. Namun, keadaan kini tidak semudah sebelumnya. Kematian Giri Sepuh telah menutup satu-satunya jalur utama menuju jantung dunia kelam yang tersembunyi itu. Giri Sepuh bukan sekedar teman, tapi juga pintu menuju jaringan lama para dukun sakti yang pernah bersumpah setia pada Sabta Buana. Tanpa pria paruh baya itu, Satrio seperti kehilangan peta dalam mencari keberadaan Raden Cokrosubeno. Jejak-jejak para dukun yang tersisa seakan menghilang bersama hembusan angin malam. Kini dia berdiri sendirian di batas antara terang dan gelap. Kekuatan besar telah dimilikinya, tetapi tanpa arah kekuatan itu hanya akan menjadi bara yang menghanguskan dari dalam. Dia tahu, cepat atau lambat dia harus kembali bergerak. Setelah beberapa bulan menjalani hidup sederhana di desa, menikmati hangatnya tanah kelahiran serta kasih sayang yang nyaris utuh kembali, akhirnya Satrio merasa waktunya tiba untuk melangkah lagi. Keputusan itu dia ambil bukan karena bosan, melainkan karena ada tanggung jawab yang harus dia selesaikan sebagai pewaris trah penjaga sekaligus titisan Empu Jumantara. Berbekal restu sang ibu serta dukungan tulus dari Lejono dan Bule Ayu, Satrio akhirnya kembali menuju Jakarta, kota yang dulu menjadi saksi banyak luka sekaligus tempat dirinya ditempa oleh ujian takdir. Meski kini dia tidak lagi memiliki tempat tinggal di sana, namun tidak ada keraguan sedikit pun, karena Jakarta bagaimanapun bentuknya tetaplah menjadi rumahnya. Sesampainya di kota, langkah kakinya mengarah mantap ke rumah Romi, tempat yang bukan sekedar bangunan tua, melainkan simbol dari awal perjalanan yang mengubah hidupnya. Rumah itu bagai naskah takdir yang belum selesai ditulis. Di sanalah tabir dunia gaib pertama kali tersingkap, dan di sanalah semuanya dimulai. Rumah tua itu berdiri di kompleks perumahan tua di pinggir kota. Banyak rumah di sekitarnya terbengkalai dengan cat mengelupas hingga jendela pecah dan taman liar tidak terurus. Dahan pohon menjuntai seperti tangan yang hendak meraih masa lalu, namun rumah Romi bertahan dengan tenang seolah memiliki kekuatan gaib yang menjaganya. Tidak ada keramaian khas Jakarta di sana. Suara klakson dan deru mesin terasa jauh digantikan keheningan aneh, seolah wilayah itu hidup dalam dimensinya sendiri berdampingan dengan dunia modern, tapi terpisah lapisan tipis antara kenyataan dan dunia gaib.
Ketika Satrio berdiri di depan pagar, kenangan pun seketika menyeruak. Dia teringat pertemuan pertamanya dengan arwah Pak Haryo, ayah Romi dan Rita sekaligus pemilik rumah itu. Namun kini suasananya berbeda. Bukan karena rumah itu berubah, melainkan karena Satrio sendirilah yang telah berubah. Dia bukan lagi pemuda yang penuh ketakutan, melainkan seseorang yang ditempa pertempuran spiritual, ilmu gaib, dan perjumpaan dengan tokoh sakti Nusantara. Dia telah menyerap kekuatan leluhur, menguasai ajian tingkat tinggi, dan yang terpenting, mengenal dirinya sebagai titisan yang ditunggu dua kekuatan besar. Rumah itu seakan menyadari kehadirannya. Tembok-temboknya mengingat peristiwa lalu, siap kembali menjadi panggung kisah besar yang belum selesai. Saat Satrio hendak mengucap salam, pintu rumah besar itu terbuka, dan dari dalamnya muncullah Rita dengan wajah yang terlihat sangat terkejut. "Satrio?" seru Rita yang langsung berlari ke arah pintu pagar rumahnya. "Iya, Mbak," jawab Satrio sambil tersenyum. "Kamu kemana aja, yo? Sudah lebih dari 3 bulan gak ada kabar," tanya Rita dengan mata yang berkaca-kaca, campuran antara rasa syukur, rindu, dan ketakutan yang terpancar jelas. "Masuklah dulu, yo. Mas Romi ada di dalam. Dia pasti senang sekali melihat kamu datang," ucap Rita memberi isyarat. Satrio pun melangkah pelan. Rumah itu seperti menyambutnya kembali. Meski penuh kenangan gaib, tapi kini terasa lebih tenang. "Satrio, syukurlah yo, akhirnya kamu kembali lagi," seru Romi yang merasa sangat senang dengan kedatangan sahabatnya itu. "Bagaimana keadaan ibu dan adik-adikmu, yo?" tanya Romi dengan wajah penasaran. "Alhamdulillah, Mas, semua baik. Ibu memutuskan tinggal di desa dan tanah rumah yang terbakar sudah dijual," jawab Satrio menjelaskan. "Yang penting mereka aman, yo. Dan kamu tinggallah di sini saja. Kamarmu sudah aku perbaiki. Gak perlu cari kosan atau kontrakan," ucap Romi yang membuat Satrio menganggukkan kepalanya. Keesokan harinya Satrio mulai mendatangi rumah teman-teman lamanya. Namun karena mereka tidak ada di rumah, dia akhirnya menuju ke rumah Pak Bagio yang merupakan seorang kolektor barang antik dan benda-benda bertuah. Satrio teringat kejadian aneh saat dia memegang cincin perak bermata batu merah yang membawanya ke masa lalu penuh kejadian mengerikan. Pak Bagio tinggal di rumah sederhana yang halaman depannya penuh dengan pot tanaman perdu dan bunga langka. Aroma kayu tua dan damar menyambut setiap tamu. Bagian dalamnya menyerupai museum kecil dengan rak kaca berisi keris, topeng wayang, koin kerajaan, hingga patung-patung batu. "Saya turut prihatin atas musibah kebakaran rumah sampean, Mas Satrio," ujar Pak Bagio sambil menghisap rokok kreteknya dalam-dalam. "Iya, Pak, terima kasih. Kami sudah bisa menerima dan mengikhlaskannya," balas Satrio sambil menatap benda-benda antik yang ada di sekelilingnya. "Sekarang sampean tinggal di mana, Mas?" tanya Pak Bagio dengan wajah yang terlihat menerka. "Untuk sementara waktu saya tinggal di rumah teman saya, Pak. Dan saat ini saya sedang butuh pekerjaan," jawab Satrio menjelaskan. Pak Bagio tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Satrio. Dari senyumnya itu tergambar sesuatu yang ingin dia manfaatkan. "Kalau sekedar pekerjaan yang menghasilkan uang, sampean gak perlu bingung, Mas. Saya punya kenalan yang bisa memberi sampean pekerjaan. Dan saya yakin pekerjaan ini cocok buat sampean," ujar Pak Bagio dengan wajah serius. "Maaf, Pak, kalau boleh tahu pekerjaannya apa ya, Pak?" tanya Satrio penasaran. Pak Bagio menarik nafas panjang dengan raut wajah yang seketika berubah lebih tegas dan lebih serius lagi. "Mencari gadis bernama Dewi, Mas, yang sudah lebih dari 1 bulan ini menghilang secara misterius di dalam kamarnya sendiri, Mas," balas Pak Bagio menjelaskan. Mata Satrio langsung menajam. Hilang di dalam kamar itu bukanlah hal yang wajar. Pak Bagio menghembuskan asap rokoknya perlahan, memberi jeda agar kata-katanya meresap. "Loh, bagaimana bisa ada orang hilang di kamarnya, Pak?
Tanya Satrio sambil tersenyum. Memang terkesan mustahil, Mas. Tapi kenyataannya memang begitu. Gadis bernama Dewi itu hilang di dalam kamarnya yang terkunci dari dalam. Dan di sana hanya meninggalkan jejak bekas terbakar di lantai. Jawab Pak Bagio serius. Lalu saya harus mencarinya di mana, Pak? Tanya Satrio yang seolah mengisyaratkan ketidaktertarikannya pada apa yang baru saja disampaikan oleh Pak Bagio. Sampean gak usah menyembunyikan lagi apa yang sampean miliki, Mas. Saya tahu sampean ini bukan orang biasa. Karena dulu waktu sampean memakai cincin ini, sampean sempat melihat kejadian di masa lalu, bukan? Ujar Pak Bagio tegas sambil menunjukkan cincin perak bermata merah yang pernah memberikan pengalaman mistis mengerikan ketika Satrio baru saja memiliki kemampuan untuk masuk ke dimensi lain di masa lalu. Pak Bagio lalu memadamkan rokok di asbak tanah liat dengan tatapannya yang kosong sejenak. Dia bercerita bahwa beberapa hari sebelum hilang, Dewi sering mendengar suara aneh di dalam kamarnya. Tidak hanya itu, dia juga mendengar langkah kaki ringan, bisikan lirih serta aroma melati yang menyeruak tajam. Puncaknya, malam ketika terdengar suara benda jatuh dari arah kamar, dan keesokan harinya Dewi sudah tidak ada lagi di dalam kamarnya. Saya yakin sampean bisa menemukan Dewi, Mas. Lagi pula, Pak Darjo menjanjikan uang besar kepada siapa saja yang bisa membawa Dewi pulang. Ucap Pak Bagio menjelaskan. Tapi Pak, gimana ya? Gunakan kemampuan yang sampean miliki untuk menolong orang lain, Mas. Karena kekuatan besar datang dengan tanggung jawab yang lebih besar juga. Sela Pak Bagio dengan tegas. Nah, sekarang tunggu sebentar. Saya ganti baju dulu. Setelah itu kita berangkat ke rumah Pak Darjo. Imbuhnya lagi sambil masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama kemudian Pak Bagio keluar mengenakan kemeja batik lengan panjang yang dipadu dengan celana hitam dan membawa tas kulit usang. Tanpa basa-basi keduanya keluar rumah menuju mobil tua yang terparkir di garasi rumahnya. Perjalanan berlangsung lebih dari 1 jam. Sepanjang jalan Pak Bagio menceritakan detail hilangnya Dewi dan kemungkinan tempat gadis itu kini berada. Mobil akhirnya berhenti di depan rumah besar bergaya Eropa dengan pilar tinggi dan halaman luas. Satrio langsung merasakan perbedaan. Udara di depan rumah itu bergetar seperti ada lapisan tak kasat mata yang menahan sesuatu. Dengan waspada dia merapal ajian Sirpawening. Hawa tubuhnya berubah, jantungnya melambat dan pandangannya kini menembus lapisan udara tebal. Getaran halus mirip detak jantung asing terasa dari arah rumah besar itu. Seakan bangunan tersebut bukan sekedar rumah biasa, melainkan wadah bagi sesuatu yang hidup dan kini sedang memperhatikannya. Pak Bagio mematikan mesin mobilnya dan keluar dari dalamnya, lalu berjalan mantap namun penuh dengan kehati-hatian. Satrio mengikuti, matanya menatap pintu besar berwarna coklat tua yang di bagian bawahnya terdapat guratan samar yang menyerupai simbol tak kasat mata. Saat pintu terbuka, hawa dingin menyeruak membawa aroma kapur barus, kayu jati tua, dan wangi bunga menusuk. Di ruang tamu, lampu kristal berkelip memantulkan cahaya ke arah dinding penuh lukisan keluarga. Namun, satu lukisan membuat Satrio berhenti. Lukisan seorang gadis bergaun putih menatap lurus dengan senyum tipis yang sorot matanya seolah mengikuti kemanapun dia bergerak. Di ujung ruangan, seorang lelaki paruh baya dengan jas abu-abu berdiri. Tatapannya lelah namun waspada. Satrio bisa menebak jika inilah Pak Darjo. Di sampingnya, sebuah meja kayu besar menampakkan foto Dewi berbingkai perak, dikelilingi bunga melati segar yang baunya sama persis dengan yang Satrio cium di luar tadi. Selamat sore Pak Darjo. Perkenalkan, ini Mas Satrio yang saya ceritakan itu, ujar Pak Bagio sambil tersenyum. Pak Darjo menganggukkan kepalanya namun wajahnya tetap terlihat dingin. Dan setelah menghela nafas dia pun berkata, langsung saja kita ke kamar Dewi Pak. Nanti kita jelaskan apa yang terjadi di sana. Balas Pak Darjo dengan wajah sedih dan tatapan matanya kosong yang menyiratkan keputusasaan.
Pak Darjo berdiri terpaku sejenak setelah mengucapkan kata-kata itu. Sorot matanya kosong, wajahnya penuh garis lelah. Seakan setiap kerut di dahinya menyimpan kisah yang terlalu berat untuk diucapkan. Di sampingnya, Satrio bisa melihat bagaimana jemari tuanya bergetar halus. Seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang masih menahan langkahnya menuju kamar itu. Namun akhirnya dengan tarikan nafas panjang yang terdengar putus asa, lelaki paruh baya itu mulai melangkah. Suara langkahnya berat menghantam lantai yang sudah menua, yang menambah suasana muram di dalam rumah. Satrio mengikuti dari belakang. Pak Bagio berada sedikit di sisi kirinya, berjalan pelan namun tetap tegak. Tidak ada percakapan yang menyertai mereka, hanya suara papan kayu yang berderit sesekali bersamaan dengan hembusan angin malam yang menembus celah dinding jati tua. Lorong rumah itu sempit dan panjang, dihiasi figura-figura tua yang tergantung miring. Beberapa di antaranya berisi foto hitam putih, wajah-wajah masa lalu yang menatap kaku tak bersuara, seakan mengawasi setiap langkah orang yang lewat. Satrio menghirup nafas dalam-dalam, bau melati kembali menusuk jauh lebih pekat dari yang dia cium di luar tadi. Kini aromanya terasa dingin seperti menusuk langsung ke rongga dada. Dia berusaha menahan batuk, namun rasa sepat di tenggorokannya membuat langkahnya semakin berat. Pak Darjo berhenti di depan kamar dengan pintu kayu yang berwarna pudar. Catnya sudah lama terkelupas meninggalkan serat kayu yang menghitam. Ada bekas-bekas goresan di permukaan pintu, seperti cakaran yang tidak pernah hilang meski waktu telah lama lewat. Lelaki itu berdiri kaku, bahunya naik turun pelan dengan nafas yang terdengar berat. Tangannya sempat terulur ke gagang pintu lalu mengendur, gemetar dan kembali turun. Untuk sesaat dia hanya menunduk, menatap lantai dengan sorot mata hampa. Satrio bisa merasakan ada sesuatu di balik pintu yang terlalu menyakitkan untuk dihadapi Pak Darjo. Namun akhirnya dengan gerakan lambat, lelaki itu memutar gagang pintu hingga engselnya berdecit panjang, melahirkan suara serak yang mengiris kesunyian. Gelap pekat menyambut dari dalam kamar. Pak Darjo masuk lebih dulu, bahunya membungkuk dan langkahnya gemetar. Pak Bagio memberi isyarat halus kepada Satrio agar ikut masuk. Dengan nafas tertahan, Satrio melangkah ke dalam melewati ambang pintu yang seakan membatasi dunia nyata dengan dunia lain. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyergap, menusuk kulit hingga ke tulang. Berbeda dengan dingin angin malam, hawa di kamar itu lebih menyerupai dingin tanah basah yang lama terkubur. Ruangan itu terasa membeku dalam waktu. Sebuah ranjang kecil menempel pada dinding sebelah kanan kamar. Spraynya kusut dengan warnanya yang menghitam di beberapa bagian seolah tidak pernah diganti. Di sampingnya meja kecil berdebu yang menopang sebuah lampu minyak yang padam. Namun yang paling mencolok ada di meja rias sudut kamar. Di sana sebuah foto Dewi berbingkai perak berdiri tegak. Wajahnya tersenyum lembut. Namun semakin lama dipandang, senyum itu seakan menyimpan sebuah rahasia yang tidak terucap. Di sekeliling bingkai, bunga melati segar ditata rapi. Kelopaknya masih basah seolah baru dipetik, dan aromanya sama persis dengan yang Satrio cium di luar rumah. Satrio berdiri terpaku, nafasnya memburu pelan, dadanya terasa berat semakin lama menatap foto itu. Dia merasa senyum Dewi seperti agak samar. Bukan berubah tapi seperti hidup mengikuti tatapannya. Disinilah Dewi tiba-tiba menghilang, Mas. Dan sudah banyak orang-orang dari kalangan paranormal mencarinya. Hingga orang-orang yang memiliki wewenang hukum ikut membantu juga. Tapi hasilnya nihil. Ujar Pak Darjo dengan suara bergetar pelan seperti orang yang kehilangan tenaga. Dia ada di sini malam itu. Bisik Pak Darjo lagi dengan suaranya yang parau. Masih sempat memeluk saya sebelum tidur. Tidak ada yang aneh dan tidak ada firasat buruk. Tapi ketika saya dan istri saya serta kedua adik Dewi terlelap di kamar kami masing-masing, tiba-tiba kami mendengar suara ledakan yang menggema yang berasal dari kamar ini. Dan ketika saya bangun, di kamar ini tidak ada suara, tidak ada pintu terbuka, dan tidak ada jejak Dewi anak saya. Imbuh Pak Darjo menjelaskan.
Suasana kamar terasa langsung membeku. Kata-kata yang diucapkan Pak Darjo seakan membuat udara lebih berat untuk dihirup. Sementara Satrio hanya berdiri diam, merasakan bagaimana setiap kata yang keluar dari mulut lelaki itu berubah menjadi beban yang menekan dadanya. Mata Satrio terus bergerak, meneliti setiap sudut kamar. Lemari kayu tua, meja rias dengan cermin buram, tirai jendela yang bergerak pelan, dan yang membuatnya curiga adalah bekas pola terbakar pada karpet tebal berwarna merah yang ada di kamar itu, yang menurutnya menyimpan jejak tak kasat mata yang hanya bisa disentuh oleh orang dengan mata batin yang sudah terbuka. Satrio berjalan mendekat ke arah karpet yang menyimpan jejak mistis tersebut. Dia menarik nafas dalam-dalam lalu memejamkan mata sejenak. Dan ketika jemarinya menyentuh bekas hangus di karpet merah itu, seketika hawa di kamar terasa semakin berat. Seakan ada tangan gaib yang menekan bahunya. Nafasnya terengah, namun dia tetap memejamkan mata, membiarkan batinnya menembus lapisan gaib yang membekas di ruangan itu. Perlahan suara Pak Darjo dan Pak Bagio lenyap, berganti hening yang memekakan telinga. Lalu sekelebat cahaya redup menelan kesadarannya, menyeretnya pada arus waktu yang tidak bisa dia tolak. Kini dia berada di kamar yang sama, namun bukan pada saat ini. Kesadaran Satrio telah berpindah ke tempat dan waktu di mana segalanya tampak hidup kembali. Dewi terlihat berbaring di atas ranjang, wajahnya teduh seolah baru saja terlelap. Sesaat suasana begitu tenang, bahkan hembusan angin pun seakan tidak berani masuk. Namun tiba-tiba suhu kamar menurun tajam. Sejuk yang nyaman berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Selimut di tubuh Dewi bergetar meski tidak ada angin. Aroma melati yang semula lembut kini berubah anyir, bercampur bau tanah basah yang terpanggang. Dewi membuka mata dengan tubuhnya yang menggigil. Suara geraman rendah muncul dari sudut tergelap kamarnya. Semakin lama, semakin dekat, hingga dipan tempat tidurnya berderit pelan. Dari kegelapan itu, kabut hitam merembes keluar, tebal dan pekat merayap di lantai bagai tangan-tangan tak kasat mata. Satrio menahan nafas, hatinya berdegup kencang. Sosok itu mulai menampakkan diri, tinggi, besar, berbayang gelap, dengan sepasang mata merah membara. Setiap langkahnya meninggalkan bekas hitam di udara seperti luka yang tidak bisa sembuh. Dewi berusaha bangkit namun tubuhnya terkunci. Matanya membelalak menyaksikan kabut pekat berputar membentuk pusaran di tengah ruangan. Suara bisikan lirih bercampur jeritan samar memenuhi kamar, membuat bulu kuduk meremang. Lalu dari pusaran itu muncul makhluk mengerikan dengan wajah samar, separuh manusia, separuh bayangan, menunduk ke arah Dewi. Suara geramannya menggema bukan hanya di telinga, tapi juga di dalam dada. Dalam sekejap, sosok itu merentangkan tangan hitamnya dan mendekap Dewi. Gadis itu sempat menjerit, namun jeritannya terhenti seolah disedot pusaran kabut. Tubuhnya lenyap ditelan kegelapan, meninggalkan ranjang yang kosong. Cahaya di kamar bergetar, lalu segalanya runtuh. Satrio tersentak, tubuhnya terhuyung kembali ke dalam kamar yang dinginnya masih menusuk. Tangannya masih menempel di karpet merah, peluh dingin membasahi keningnya. Nafasnya tersengal, namun tatapannya kini tajam. Dia tahu satu hal, Dewi tidak sekedar hilang, tapi gadis itu dibawa ke dimensi lain oleh kekuatan gelap yang bukan sembarangan. Mas, sampean ndak apa-apa toh? Tanya Pak Bagio yang suaranya bergetar pelan. Satrio hanya terdiam. Dia menutup matanya sebentar menahan mual akibat energi gelap yang masih menempel di tubuhnya. Perlahan dia bangkit menatap Pak Darjo yang berdiri kaku di dekat pintu. Wajah lelaki tua itu pucat, jemarinya mencengkram kusen seakan seluruh tenaganya habis. Apakah sampean dapat melihat keberadaan Dewi, Mas? Dia masih hidup kan, Mas? Tanya Pak Darjo dengan tubuhnya yang terlihat lemas. Satrio menahan nafas panjang lalu menatapnya lekat.
ada keraguan dalam sorot matanya, antara ingin menenangkan atau berkata jujur apa adanya. "Saya belum tahu keberadaan Dewi, Pak. Tapi saya tahu apa yang membawanya pergi," balas Satrio yang membuat Pak Darjo tampak kecewa. Apa yang sebenarnya terjadi, Mas?" tanya Pak Bagio penasaran. "Dewi dibawa pergi oleh makhluk gaib, Pak," balas Satrio yang membuat Pak Darjo semakin kehilangan harapan untuk dapat menemukan putri sulungnya itu. Setelah keadaan kembali tenang, Pak Darjo, Pak Bagio, dan Satrio pun keluar dari dalam kamar. Ketiganya langsung menuju ke ruang tamu untuk membicarakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Dewi. "Sebelumnya saya ingin tahu, apakah Pak Darjo pernah berurusan dengan makhluk gaib?" tanya Satrio yang membuat gelagat Pak Darjo berubah. Pertanyaan Satrio seketika membuat ruang tamu itu sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, berdetak lambat seolah menambah beban suasana. Pak Darjo terdiam, jemarinya menggenggam lutut, matanya menunduk tajam ke lantai. Pak Bagio menoleh dengan alis berkerut menunggu jawaban yang tak kunjung keluar. "Saya butuh kepastian supaya tahu jalan apa yang harus kita tempuh untuk menyelamatkan Dewi, Pak," ucap Satrio dengan tegas. Pak Darjo kembali menarik nafas panjang dengan dadanya yang berguncang. Perlahan dia mengangkat wajah dengan sorot mata penuh penyesalan. Saya memang pernah, Mas. Saya pernah melakukannya," balas Pak Darjo dengan suara parau nyaris berbisik. "Bertahun-tahun lalu, ketika ekonomi keluarga saya sedang jatuh, saya didatangi seseorang yang menawarkan jalan untuk cepat bangkit," imbuh Pak Darjo dengan suara yang masih bergetar. "Awalnya saya menolak, Mas, tapi godaan itu terlalu besar. Katanya saya cukup melakukan syarat-syarat tertentu dan saya bisa mendapatkan uang yang mengalir tanpa henti. Waktu itu saya hanya berpikir jika saya harus melakukan sesuatu demi keluarga saya, dan akhirnya saya menerimanya, walau pada kenyataannya saya mundur di tengah jalan sebelum perjanjian itu tuntas," ujar Pak Darjo menjelaskan dengan seksama. "Kalau sampean berhenti, berarti ada harga yang harus dibayar, Pak. Karena di dunia gaib tidak mengenal kata batal," ucap Satrio dengan tegas. "Benar, Mas. Ternyata mereka menagihnya melalui Dewi," balas Pak Darjo dengan wajah yang tertunduk lemas. Suasana di ruang tamu rumah Pak Darjo mendadak semakin berat. Lampu gantung yang redup seakan berayun pelan, menebarkan bayangan yang menari-nari pada dinding ruang tamu. Pak Darjo terduduk dengan tubuh lemas, kepalanya tertunduk dalam seolah ada beban berat yang menimpa pundaknya sekaligus. Air mata menetes jatuh ke lantai rumah mewah tersebut. Pak Bagio hanya terdiam dengan sorot matanya yang tajam namun juga penuh iba, menatap sahabat lamanya yang kini hancur oleh penyesalan. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun, sementara pikirannya berkecamuk, menyadari bahwa semua ini bukan sekedar musibah biasa, melainkan akibat dari sebuah dosa masa lalu yang tidak benar-benar selesai. Di luar rumah, angin malam bertiup kencang. Daun-daun beterbangan menabrak kaca jendela dengan suara berderak seakan ada yang mengintai dari balik kegelapan. Sesekali suara lolongan anjing terdengar di kejauhan, menambah kesan bahwa malam itu tidak lagi seperti malam-malam biasanya. Satrio duduk di atas sofa berwarna coklat tua dengan wajah yang menggambarkan kebingungannya. Dia tahu satu-satunya jalan untuk dapat mengetahui keberadaan Dewi adalah dengan kembali masuk ke masa lalu dan menyeberang ke alam gaib melalui dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Akan tetapi, dia tahu jika hal itu memiliki resiko yang sangat besar, yaitu dia tidak akan dapat kembali ke dunia nyata untuk selamanya jika melakukan satu kesalahan saja. "Ki Wirya, datanglah Ki," bisik Satrio dalam batinnya memanggil sosok makhluk gaib yang menjadi penghuni keris Jantaka. Tidak lama kemudian sosok lelaki bertubuh kekar dengan pakaian kerajaan kuno pun datang.
Dengan sikap waspada, dia mulai mendekat ke arah Satrio yang terlihat sedang membutuhkan bantuannya malam itu. Kau akan sulit untuk menemukan jalan kembali ke dunia nyata jika kau masuk ke alam gaib melalui dimensi waktu yang berbeda, Satrio, ujar Wiryasagara dengan tegas. Lalu apa yang harus aku lakukan, Ki? Adakah cara untuk mengetahui keberadaan gadis itu? Tanya Satrio melalui batinnya. Tidak ada cara lain selain menelusuri jejak energi makhluk gaib yang membawanya. Dan berarti kau harus masuk ke alam gaib melalui masa lalu, balas Wiryasagara dengan tenang. Kalau begitu, aku akan melakukannya, Ki, ucap Satrio dengan penuh percaya diri. Pikirkan lagi resikonya, Satrio. Kau akan sulit menemukan jalan keluar dari dimensi masa lalu. Selain itu, perbedaan waktu antara dunia nyata dan dunia gaib pada masa lalu jelas sangat berbeda, ujar Wiryasagara lagi menjelaskan. Satrio terdiam membiarkan kata-kata Wiryasagara bergema di dalam benaknya. Tubuhnya terasa semakin berat, seolah beban pilihan yang dia pikul jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan serangan makhluk gaib manapun. Kedua tangannya mengepal di atas lutut. Dia tahu keputusan ini bukan hanya tentang menyelamatkan Dewi, melainkan juga tentang taruhan nyawanya sendiri. Setiap orang bisa masuk ke gerbang gaib, tetapi tidak semua mampu untuk masuk melalui masa lalu. Wiryasagara tidak sedang menakut-nakuti, tapi dia memberi peringatan tentang sesuatu yang mungkin sudah pernah dia lalui sebelumnya. Satrio menarik nafas panjang lalu mengangkat wajahnya yang sebelumnya menunduk. Sorot matanya berubah, tidak lagi ragu. Meski kata-kata Wiryasagara terus menggema di telinganya, tapi kini tekadnya sudah bulat. Baginya, resiko kehilangan jalan pulang bukanlah apa-apa dibandingkan membiarkan Dewi terperangkap di alam yang bukan seharusnya menjadi tempat tinggalnya. Dia berdiri perlahan, lalu mulai berjalan ke arah kamar Dewi. Langkahnya mantap menyusuri lorong rumah besar milik Pak Darjo yang temaram. Lampu-lampu dinding berkelip samar seperti menolak kehadirannya. Bayangan tubuhnya mengikuti setiap gerakan, namun terasa aneh, seolah bayangan itu lebih hidup daripada dirinya sendiri. Pak Darjo dan Pak Bagio terkejut melihat apa yang sedang dilakukan Satrio. Keduanya saling pandang dan mulai bergerak mengikuti langkah Satrio menuju ke kamar Dewi. Sesampainya di depan kamar Dewi, Satrio berhenti sejenak. Pintu kamar itu tertutup rapat, tapi hawa dingin terasa menusuk dari celahnya. Bau anyir samar menyeruak bercampur dengan wangi bunga melati yang tidak seharusnya ada di dalam rumah. Jantung Satrio berdegup keras. Dia tahu inilah titik di mana batas dunia mulai kabur. Dengan tangan tegas dia mendorong pintu kamar. Daun pintu berderit panjang membuka jalan menuju ruangan yang penuh dengan suasana asing. Kamar itu tampak sama, ranjang masih di tempatnya, selimut tersingkap, namun udara di dalamnya terasa berat, pekat dan seakan dipenuhi kabut tipis. Cahaya lampu tidak mampu menembus bayangan yang menempel di sudut-sudut kamar. Satrio melangkah masuk. Di dalam hatinya dia memanggil Wiryasagara. Sosok gaib itu tampak samar di sudut ruangan, berdiri tegap seperti bayangan prajurit yang menjaga sebuah gerbang tak kasat mata. Satrio duduk di lantai. Dia mulai merapal ajian Sirpawening sebelum kesadarannya berpindah tempat. Dan tidak lama kemudian, udara di dalam kamar mendadak berputar seperti pusaran angin yang berhembus dari arah yang tidak terlihat. Tirai jendela berkibar liar meski jendela tertutup rapat. Dari balik lingkaran cahaya itu muncul bayangan hitam pekat, menyerupai pintu yang berlapis kabut. Di sanalah jejak energi gaib yang membawa Dewi masih tersisa. Apakah kau sudah yakin, Satrio? Tanya Wiryasagara yang kini berdiri tepat di samping Satrio. Aku yakin, Ki, balas Satrio dengan mantap. Satrio menutup mata lalu memanggil keris Jantaka.
Perlahan-lahan tubuhnya bergetar hebat ketika cahaya dari bilah keris gaib itu kian membesar. Dari ujung bilahnya menjalar cahaya putih kebiruan yang kemudian membungkus tubuhnya dan menyatu dengan jiwanya. Dalam sekejap, pakaian sederhana yang dia kenakan lenyap, digantikan dengan surjan sakti berwarna hitam legam dengan garis coklat keemasan yang menyala di setiap lipatan kainnya. Balutan itu tidak hanya membuatnya terlihat seperti seorang kesatria dari zaman kerajaan kuno, tapi juga memancarkan aura pelindung yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Ingat Satrio, surjan sakti hanya melindungimu dari serangan makhluk-makhluk gaib. Namun, jalan yang akan kau tempuh tetap bergantung pada keyakinan hatimu. Jika kau ragu sedikit saja, kau akan tersesat dalam arus masa lalu dan tidak akan pernah kembali, ujar Wiryasagara sambil menatap Satrio lekat-lekat dengan sorot mata yang penuh wibawa. Satrio membuka matanya perlahan. Kini matanya bukan lagi sekedar mata manusia biasa. Di dalam bola matanya memantul cahaya redup, seakan-akan menyimpan api biru yang tidak pernah padam. Dia menggenggam keris jantaka erat-erat lalu menancapkannya ke lantai. Sekejap kemudian, pusaran angin semakin mengamuk. Tirai jendela hampir robek diterpa badai gaib. Suara-suara asing mulai terdengar dari balik kabut. Jeritan perempuan, derap langkah kaki, bahkan tabuhan gamelan terdengar samar, bercampur menjadi satu mengguncang kesadaran. Di sisi lain, Pak Darjo dan Pak Bagio hanya bisa berdiri terpaku di ambang pintu. Nafas mereka terengah-engah dan dada naik turun tak terkendali. Mata mereka terbelalak menatap Satrio yang kini berdiri di tengah pusaran energi. Tubuhnya diselimuti cahaya biru dan surjan sakti yang berkibar tanpa disentuh angin. Aura panas terasa menyengat kulit, membuat bulu kudu keduanya berdiri kaku. Dari keris jantaka yang menancap di lantai, cahaya menyembur ke atas, menembus langit-langit kamar, menciptakan retakan halus yang berpendar seperti kilatan petir. Suara gamelan semakin jelas berpadu dengan lengkingan yang menggetarkan tulang. Dari dalam kabut pekat muncul tangan-tangan tak kasat mata yang berusaha meraih tubuh Satrio. Namun, setiap kali menyentuh aura surjan sakti, mereka terbakar menjadi abu dan hilang tertiup pusaran. Lantai kamar bergetar hebat, retakan menyambar dari lingkaran cahaya. Pak Darjo dan Pak Bagio mundur beberapa langkah dan hampir jatuh tersungkur. Tubuh mereka gemetar menyaksikan fenomena itu. Detik berikutnya, pusaran energi menelan tubuh Satrio sepenuhnya. Suara ledakan cahaya terdengar menggelegar dan seketika kamar itu kembali hening. Tirai jatuh terkulai, lampu gantung berhenti berayun dan menyisakan debu yang berjatuhan perlahan. Pak Darjo dan Pak Bagio masih membeku di tempatnya melihat kamar itu kini kosong karena Satrio telah lenyap dan terhisap ke dalam dimensi masa lalu.